Dikaitkan dengan Manchester City dan Liverpool, begini jawaban Leroy Sané. Bintang Bayern Munchen Leroy Sané mengaku masih belum memikirkan mengenai masa depannya. Namun, memperpanjang kontrak bersama di Rotten menjadi prioritas utamanya saat ini. Sané memperkuat Bayern sejak tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, pemain berusia 27 tahun tersebut menjadi pemain reguler di lini serang di Rotten. Belakangan ini, Sané dikaitkan dua klub Premier League. Manchester City dan Liverpool kabarnya ingin merekrut sang pemain pada musim panas tahun 2024 nanti. Kontrak Sané bersama Bayern akan berakhir pada tahun 2025. Mantan pemain Schalke tersebut bisa saja meninggalkan klub pada tahun depan apabila tidak mendapat kontrak baru. Luka Modric, Real Madrid segalanya bagi saya. Luka Modric memiliki karir yang sangat luar biasa bersama Real Madrid. Modric menyebut Los Blancos adalah segalanya bagi dia. Modric memperkuat Real Madrid sejak tahun 2012 lalu setelah didatangkan dari Tottenham. Dia kemudian menjadi sosok penting di lini tengah Los Blancos. Gelandang asal Kroasia tersebut telah memenangkan banyak gelar bersama Real Madrid. Di antaranya adalah 3 gelar La Liga dan 5 trofi Liga Champions. Modric saat ini tengah memasuki tahun terakhir di kontraknya. Namun, pemain yang kini berusia 38 tahun tersebut masih mungkin untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Rasmus Højlund, pemain yang paling dikagumi Jonny Evans di MU saat ini. Bek senior Manchester United Jonny Evans menyebut Rasmus Højlund sebagai pemain yang paling dikaguminya setelah kembali ke Old Trafford. Højlund bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2023. Dia didatangkan dari Atalanta dengan harga 75 juta euro. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Højlund langsung menjadi penyerang utama Manchester United. Penyerang asal Denmark tersebut tampil rutin di lini depan setan merah. Sampai sejauh ini, Højlund sudah memainkan 15 pertandingan di semua kompetisi. Dia sudah mencetak 3 gol dari penampilannya tersebut. Juventus dan Atletico Madrid bisa capai kesepakatan terkait transfer Vlahovic. Atletico Madrid dan Juventus dikabarkan bisa mencapai kesepakatan terkait transfer striker internasional Serbia, Dusan Vlahovic. Kedua klub raksasa Eropa tersebut memiliki hubungan kerjasama yang baik terkait transfer pemain dalam beberapa musim terakhir. Dua klub raksasa Eropa, Atletico Madrid dan Juventus memiliki hubungan yang baik karena telah terlibat dalam beberapa transfer di masa lalu. Bianconeri merekrut Alvaro Morata dari Atletico di periode kedua pemain Spanyol tersebut di klub dan rumor terkini menyebutkan bahwa Juve berminat untuk merekrut gelandang asal Argentina, Rodrigo de Paul. Menurut kabar yang dilansir Calcio Mercato menyebutkan bahwa Los Rojiblancos telah mengincar Vlahovic sejak musim panas lalu dan minat mereka masih kuat. Kabar menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut mungkin bisa terbantu dengan minat Juve pada beberapa pemain Atletico. Dikritik Luis Enrique, Kylian Mbappe, sudah biasa. Striker Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, memberikan respons terkait kritikan yang disampaikan oleh Luis Enrique usai mencetak hat-trick ke gawang Reims akhir pekan lalu. Kylian Mbappe mencetak 3 gol saat Paris Saint-Germain mengalahkan Reims di Ligue 1 dengan skor 3-0 sebelum jeda internasional, namun pelatih Luis Enrique mengatakan setelah itu bahwa ia tidak puas dengan penampilan sang penyerang. Belakangan, Mbappe memberikan respons terkait kabar tersebut. Ia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan Enrique dan tak mau mempermasalahkan komentar sang pelatih. Mbappe kemudian ditanya mengenai keterkaitan Real Madrid kepada dirinya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang menjalani tugas internasional dan tertarik membahas tersebut lebih lanjut. Tottenham incar 3 penyerang jelang bursa Januari. Tottenham dikabarkan sedang mengincar 3 penyerang menjelang dibukanya bursa transfer Januari mendatang. Hal tersebut dikarenakan tim besutan Ange Postecoglou sedang dihantam krisis cedera di lini serang. Tottenham kabarnya sedang mengincar 3 penyerang menjelang bursa Januari dan salah satunya adalah bintang Juventus, Samuel Ealing Jr. Klub London Utara ingin mendatangkannya awal tahun depan seperti dilansir Football Insider. Pemain 20 tahun, Samuel Ealing Jr. merupakan target utama Spurs untuk menambah kedalaman lini serang mereka yang telah ditinggalkan oleh Manor Solomon dan Ivan Perisic yang masih menepi karena cedera lutut yang membuat timnya kekurangan opsi di area tersebut. Meski sulit, Lautaro Martinez bisa saja dijual demi lunasi utang Inter. Meski ingin bertahan lama bersama Inter Milan, agen Alejandro Chamano jelaskan Lautaro Martinez bisa saja dijual demi menyelamatkan keuangan klub.
Selain kemampuannya di atas lapangan, Lautaro Martinez dikenal sebagai kapten tim, dan dalam banyak kesempatan dia menyatakan ingin bertahan selamanya bersama Inter Milan, hal yang kemudian dikonfirmasi oleh agen Alejandro Chamano. Namun di samping itu, ada kekhawatiran lain yang bisa membuatnya meninggalkan Giuseppe Meazza, yakni utang yang harus dilunasi pihak klub kepada Oaktree Capital yang jatuh tempo pada April 2024 mendatang. Jika mereka memang perlu mengumpulkan dana dengan cepat dan menyeimbangkan pembukuan, menjual Lautaro bisa jadi pengorbanan besar yang harus dilakukan Inter. Hantu ICL datangi Real Madrid lagi, satu korban baru sudah di depan mata. Hantu cedera anterior cruciate ligament, ACL, kembali mendatangi Real Madrid dengan satu korban sudah di depan mata. Musim 2023 hingga 2024 akan dikenang sebagai periode kelam Real Madrid dalam memerangi cedera ACL. Dua pemain Real Madrid sudah menepi sejak awal musim karena cedera ACL yang mereka alami. Eder Militao menandai krisis besar yang terjadi di jantung pertahanan Los Blancos. Kondisi bertambah parah karena Thibaut Courtois mengalami masalah serupa. Cedera keduanya tidak menghalangi Real Madrid untuk tampil prima pada awal musim ini. Carlo Ancelotti masih bisa membawa anak asuhannya menghuni posisi kedua pada klasemen sementara Liga Spanyol. Dua pemain lainnya, Vinicius Junior dan Eduardo Camavinga, mengalami masalah kebugaran saat membela tim nasional masing-masing. Dilansir Bolasport.com dari Relevo, kondisi Eduardo Camavinga dinilai lebih parah. Sang gelandang bahkan dikabarkan mengalami cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim. Ancelotti bisa melihat klub-klub rival menyalip timnya jika dia tidak segera menyiapkan rencana cadangan. Real Madrid jelas tidak ingin kehilangan kesempatan dalam memenangi gelar Liga Spanyol seperti musim lalu. Cedera saat bela Norwegia, Haaland terancam absen lawan Liverpool. Cedera pergelangan kaki yang diderita Erling Haaland saat membela timnas Norwegia dikabarkan cukup parah. Ia dikhawatirkan absen saat Man City versus Liverpool. Erling Haaland mengalami cedera saat timnas Norwegia menjamu Kepulauan Faroe pada laga persahabatan di Ulefa All Stadium. Penyerang Man City ini mengalami cedera usai mendarat dalam posisi kurang baik ketika berusaha menjangkau umpan. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui seberapa parah cedera penyerang 23 tahun ini. Dikhawatirkan cedera ini adalah cedera Haaland sebelumnya yang kambuh. Kondisi Haaland ini patut bikin Man City was-was. Pasalnya setelah ini, The Citizens harus menghadapi laga krusial melawan Liverpool di Etihad Stadium 25 November. Dua tim saat ini berada di urutan teratas Liga Inggris. Man City di puncak klasemen dengan 28 poin hanya unggul 1 poin dari The Reds di peringkat kedua. Cedera Haaland tersebut tentu diharapkan Man City tak membuatnya absen di laga ini. Menang 14-0, Timnas Prancis ukir rekor kemenangan terbesar dalam sejarah. Timnas Prancis mencetak rekor kemenangan terbesar dalam sejarah mereka. Rekor itu tercipta ketika Prancis berjumpa Gibraltar pada matchday ke-8 kualifikasi Euro 2024, Minggu, 19 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis tampil sangat dominan pada laga di Stadion Allianz Riviera tersebut. Prancis sudah mendapat 2 gol pada menit keempat. Lalu, kartu merah Ethan Santos pada menit ke-18 membuat Prancis tak terbendung. Ketika wasit John Brooks meniup peluit tanda laga berakhir, Prancis menang dengan skor 14-0 atas Gibraltar. Dikutip dari berbagai sumber, ini adalah kemenangan bersejarah bagi Prancis. Opta menyebut Prancis untuk pertama kali menang dengan skor lebih dari 10 gol. Squawka mencatat bahwa Prancis mencatat kemenangan paling besar dalam sejarah mereka. Waduh, Sergio Ramos tolak bubuhkan tanda tangannya di jersey Real Madrid, ada apa sih? Legenda Real Madrid Sergio Ramos menolak menandatangani sebuah jersey Madrid yang disodorkan seorang penggemar kepadanya. Ramos merupakan salah satu legenda Madrid. Ia membela El Real selama 16 musim. Dalam kurun waktu tersebut, ia membantu Madrid memenangkan 22 gelar juara di berbagai ajang kompetisi. 4 diantaranya adalah gelar Liga Champions dan 5 gelar La Liga. Ramos cabut dari Madrid pada 2021 lalu. Ia kemudian pindah ke PSG sebelum akhirnya baik ke mantan klubnya yakni Sevilla pada 2023 ini. Video itu menunjukkan sekelompok penggemar yang memburu tanda tangan Sergio Ramos. Mereka menyodorkan jersey PSG dan Sevilla untuk dibubuhi tanda tangan bek Spanyol tersebut. Ada juga yang menyodorkan jersey Real Madrid. Namun Ramos menolak untuk membubuhkan tanda tangannya di jersey Madrid tersebut. Sergio Ramos akhirnya memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia membeberkan apa alasannya menolak memberikan tanda tangannya di jersey Real Madrid tersebut. Ia mengaku sebelumnya tak menolak memberikan tanda tangannya di jersey Madrid.
Tapi sayangnya kemudian jersey itu dikomersilkan dan Ramos tak mau hal itu terjadi lagi. Sampai jumpa lagi, Timnas Indonesia U17 dibubarkan usai gagal tembus 16 besar Piala Dunia U17 2023. Skuad Timnas Indonesia U17 segera dibubarkan setelah mereka terdepak keluar dari ajang Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 telah bertolak dari Surabaya pada Minggu, 19 November 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Arhan Kakak dan kawan-kawan akan dibubarkan setelah gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia bertolak dari Bandara Juanda, Sidoarjo, pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, mereka akan dipulangkan ke klub atau daerah masing-masing, tulis keterangan Tim Pusat Informasi Piala Dunia U17 2023 Indonesia pada Minggu, 19 November 2023, sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 tersingkir di babak penyisihan Piala Dunia U17 2023 setelah hanya bisa mengakhiri grup A di peringkat ketiga. Mereka cuma meraup 2 poin saja.